kalian menanyakan kepada panitia PPDB, pasti panitia PPDB akan merujuk ke aturan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pada video ini, Kak Umar akan memberikan informasi tentang syarat-syarat calon peserta didik baru untuk mendaftar di SMA dan di SMK negeri di Provinsi Jawa Tengah. Yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru PPDB 2020. Yang sudah subscribe, mudah-mudahan channel ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi tentang PPDB 2020. Ayo kita mulai. Perlu kita ketahui bersama, ini adalah dokumen petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru PPDB pada sekolah menengah atas negeri dan sekolah menengah kejuruan SMK negeri Provinsi Jawa Tengah tahun pelajaran 2020-2021. Jadi, dokumen ini adalah sebagai dasar pelaksanaan PPDB tahun 2020-2021 yang digunakan oleh SMA dan SMK negeri di Jawa Tengah. Jadi, ini dokumen adalah apabila ada pertanyaan, kalian menanyakan kepada panitia PPDB, pasti panitia PPDB akan merujuk ke aturan ini, ya, ke petunjuk teknis ini. Kita langsung saja, yang kita bahas adalah persyaratan PPDB. Persyaratan PPDB 1. SMA. Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMA yang akan divalidasi pada saat daftar ulang. Jadi, ini adalah dokumen yang harus kalian persiapkan pada saat akan divalidasi. Jadi, sebelum kamu mendaftar, harus punya dokumennya. Ya. Yang pertama, jalur zonasi. 1. Buku rapot SMP atau sederajat. Surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5 SMP sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Dan nanti pada saat kalian ke sekolah mulai pendaftaran PPDB 2020 di Jawa Tengah pasti akan diberikan oleh surat keterangan nilai. 3. Ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan yang penghargaan sama dengan ijazah SMP atau ijazah program paket B atau ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai atau dihargai sama setingkat dengan SMP. Ya, Pak, ijazah saya belum keluar, bukan itu, tapi ini bisa menggunakan surat keterangan lulus. 4. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020-2021 dan belum menikah. Jelas ya? 5. Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT atau RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili. Bagi kalian yang kakaknya baru, ya, silahkan bisa mengurus surat keterangan domisili di RT RW. Kalau kalian memang sudah lebih dari 1 tahun. Bagi calon peserta didik dari pondok pesantren yang menggunakan surat keterangan bahwa pondok pesantren terdaftar pada Educational Management Islamic System (EMIS) yang diterbitkan oleh kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota serta surat keterangan telah mukim sekurang-kurangnya 1 tahun di pondok pesantren. Jelas. Bagi calon peserta didik dari panti asuhan atau sosial yang dikelola oleh pemerintah menggunakan surat keterangan kelayanan dari lembaga pengelola panti asuhan. Itu adalah jalur zonasi. Yang kedua, untuk masuk SMA, jalur afirmasi yang harus dipersiapkan adalah 1. Buku rapot SMP sederajat. 2. Surat
keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5 SMP atau sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Nah, sudah pernah Pak Umar bahas ya, surat keterangan nilai rapot ini. Kamu tidak usah ya, kamu pokoknya ketika saat menginput harus sama dengan 3. Ijazah SMP atau sederajat atau surat keterangan yang penghargaan sama dengan ijazah atau kalian yang lulus tahun 2019 pakai surat keterangan lulus. 4. Akta kelahiran dengan batas usia akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun pelajaran baru 2020-2021 dan belum menikah. 5. Kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB atau dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari RT RW yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat, sama dengan yang tadi. Nomor 6. Terdaftar dalam basis data terpadu BDT dan atau menyertakan bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah. Kartu Indonesia Pintar, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Data bersumber dari Kementerian Sosial RI dan atau Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jadi kamu tidak bisa membuat surat keterangan tidak mampu. Karena kalau tidak ada, ya kamu tidak usah pakai jalur afirmasi. 7. Calon peserta didik yang berasal dari panti asuhan ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Terdaftar dalam hasil pendataan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putra-putri tenaga kesehatan yang tenaga pendukungnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah. Ya, yang selanjutnya yang 3, C, jalur perpindahan orang tua. Yang dipersiapkan untuk masuk SMA jalur orang tua, buku rapot, surat keterangan nilai rapot, ijazah, akta kelahiran. 5. Surat penugasan dari instansi lembaga kantor atau perusahaan yang memperkerjakan. 6. Calon peserta didik yang merupakan anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan dari kepala sekolah yang bersangkutan dilampiri surat keputusan atau penugasan dari pejabat yang berwenang. Maksudnya di sini anak guru adalah apabila bapak atau ibu kamu mengajar di SMK atau SMA yang akan kamu daftar, kamu berhak menggunakan jalur orang tua ini. Ya. Akan tetapi, kalau bapak atau ibu kamu menjadi seorang guru di SD atau di SMP, kamu akan mendaftar di SMA atau di SMK, itu tidak bisa digunakan ini. Jadi yang dimaksud dalam anak guru ini adalah bapak atau ibu kalian itu bekerja di sekolah tujuan kamu. Ya, nanti minta saja kalau misalkan kamu mau masuk di tempat kerja bapak ibu, silakan minta surat yang dimaksud di sini. Ya, kartu keluarga di luar zonasi. Surat keterangan domisili dari RT RW menerangkan bahwa ya udah. Nah, selanjutnya jalur prestasi. Buku rapot. Nah, surat keterangan nilai yang sama dengan yang tadi. Ijazah atau pakai surat keterangan lulus bisa. 4. Akta kelahiran. Sama ya. Kartu keluarga yang masih berlaku. 6. Piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan, yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB. Pak Umar akan bahas secara khusus piagam prestasi yang diakui oleh Juknis PPDB 2020. Silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar mendapat informasi terbaru PPDB 2020. Nomor 2, SMK. Kelengkapan administrasi yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik SMK yang akan divalidasi pada saat daftar ulang. Buku rapot, surat keterangan nilai rapot semester 1 sampai 5,
ya yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan tadi yang di SMA, ijazah atau surat keterangan lulus bisa, akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun, kartu keluarga atau surat keterangan domisili dari RT RW, piagam prestasi tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi. Semisal kamu adalah juara 1 tingkat kabupaten, kan maju ke tingkat provinsi. Yang digunakan adalah yang di provinsi. Misalkan kamu juara 1 provinsi yang hanya 1 lomba. Misalkan kamu 1 jenjang atau 1 mata lomba, kamu hanya bisa menggunakan piagam yang tertinggi. Apabila kamu beda lomba, ya bisa digunakan. Misalkan kamu menang di juara FLS 2N, Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Kamu juga menang punya piagam OSN, Olimpiade Olahraga ya, Popda, bahkan olahraga pelajar daerah. Kamu bisa menggunakan itu. Tapi kalau hanya 1 mata lomba, kamu hanya menggunakan 1. G. Bukti keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah, KIP, PKH, dan bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. H. Terdaftar dalam hasil pendataan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Silahkan bagi orang tua kamu yang menjadi garda terdepan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah, minta untuk didata, ya. Orang tuamu minta koordinasi dengan yang ada di kantor, yang ada di rumah sakit, silakan koordinasi agar nama kalian, nama orang tuamu bisa terbit. Kamu akan, kalau kamu memang putra-putri dari tenaga kesehatan COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memprioritaskan kalian untuk masuk ke sekolah. Selanjutnya, surat keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi yang bersangkutan, khusus bagi calon peserta didik yang merupakan putra-putri tenaga kesehatan dan tenaga pendukungnya dengan wilayah kerja di luar Provinsi Jawa Tengah dan masih tercatat sebagai warga Provinsi Jawa Tengah. J. Surat keterangan yang memberikan penjelasan tentang kondisi kesehatan calon peserta didik pada bidang keahlian kompetensi keahlian tertentu sebagai berikut. Contoh, teknologi dan rekayasa. Contoh, kalau teknologi rekayasa seperti otomotif, desain pemodelan dan informasi bangunan, selanjutnya mesin, dan sebagainya. Ya, itu harus sehat pendengaran dan tidak buta warna. Buta warna di sini bisa buta warna total, bisa buta warna parsial. Kok bisa buta warna maksudnya apa? Ya, seperti kamu hanya bisa melihat warna hitam sama putih. Tidak bisa melihat warna oranye, pink, ungu, dan sebagainya. Ini ya, silahkan nanti bisa dilihat. Bisnis dan manajemen, sehat pendengaran ya. Kesehatan dan pekerjaan sosial, tidak buta warna, sehat pendengaran, serta sehat mulut dan gigi. Itu saja yang Pak Umar share pada kesempatan sekarang, yaitu persyaratan PPDB SMA dan SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.